Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkunjung ke rumah dinas Bapak Wakil Bupati Tulungagung Barat, Bapak Fauji Hasan. Yuk kita masuk. Kita sudah ditunggu di bangunan rumah dinas beliau. Luas ini izinnya, Pak. Mungkin ada setengah hektar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Sumatera, hari ini kami berkunjung atau bertamu ke rumah Bapak Wakil Bupati Tulungagung Barat. Seperti kita ketahui, Kabupaten Tulungagung Barat ini merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Lampung yang dilihatnya begitu menonjol dari sisi aspek pembangunan. Kita coba melihat beberapa aspek yang paling strategis di Tulungagung Barat ini. Salah satunya adalah bidang pariwisata. Nah, dalam kesempatan ini kami akan bertanya kepada Bapak Wakil Bupati tentang rencana pengembangan ke depan pariwisata Kabupaten Tulungagung Barat ini. Baik, saya perkenalkan, ini Bapak Wakil Bupati, Bapak Fauji Hasan. Pagi Pak Fauji. Pak Fauji, seperti kita ketahui, Tulungagung Barat itu kan relatif sebenarnya masih kabupaten baru. Kalau saya tidak salah 2015 ya, 2015. Tapi proses pembangunannya cepat sekali dan orang luar itu menilai cukup positif dari pembangunan, terutama dalam hal pengembangan pariwisata. Terkait dengan pengembangan pariwisata ini, Pak Fauji, kira-kira grand design-nya seperti apa sih akan menjadikan pariwisata di Kabupaten Tulungagung? Nah, dari kabupaten kami ini tahun ini usianya 11 tahun. Bupati pertama Pak Bahtiar, wakilnya Pak Umar, kemudian bilang bahwa kabupaten ini kabupaten lanjutan. Kenapa? Memang menurut kami potensi kami sangat-sangat besar. Kalau misalnya sektor tanian dan sebagainya, semua tanaman itu pasti sedang-sedang aja lebih lebar di kabupaten lain. Kemudian alamnya, alam pegunungan bukan, nggak ada gunung, nggak sejuk. Alam pesisir pantai juga bukan. Nah, itulah kondisi, tapi itu tidak membuat kami berhati hati. Maka kita buat sebuah slogan yang bahasanya, dari kabupaten yang bukan-bukan, kita akan bikin jadi kabupaten yang bukan main. Kabupaten yang top, dapat top itu terdepan, optimis dan pasti maju. Nah, kemudian ya kita rumuskanlah. Namun ada satu hal lagi, bahwa kabupaten kami ini sebagian besar wilayahnya ekstamigrasi. Nah, kita sudah membuat semacam blueprint untuk pembangunan kota ekstamigrasi. Ya, yang terencana ke depan ya. Apa konsepnya? Konsepnya adalah kita ingin memadu secara nyata
pembangunan gitu dengan berbasis budaya, dengan berbasis budaya. Itulah yang sedang kita terapkan secara bertahap. Dan apa namanya, pada akhirnya tentu kita banyak mencipta Ya. secara ada wisata alam, ada secara wisata ciptaan kan, Ya. wisata Buatan. buatan. Nah, alhamdulillah program itu direspon, didukung oleh masyarakat dan direspon oleh para tamu pengunjung, karena memang ada keunikan-keunikan. Bagaimana kita dapatkan keunikan itu? Kita membuka mainstream Masyarakat ya. Jadi kita Pak Bupati sering berkelana gitu ke ke orang-orang yang pandai seperti arsitek, para seniman, para budayawan ya. Mereka datang lebih, kata Pak Bupati bilang kadang Bupati gila karena nggak ada bupati yang seperti beliau. Nah, kenapa ini kita lakukan? Tadi, jadi kita ini kalau melihat alam kita ini, apa kebun karet, apa sungai. Nah, kita mau pinjam kacamata orang. Ya. Ternyata begitu orang datang, nah kebun karet itu kalau begini, Ya. sungai ini kalau begini, ternyata potensi gitu. Kita sini. Nah, alhamdulillah ini terjadilah kolaborasi antara orang dan orang. Makanya nggak selalu kami mencari masukan kalau masuk dengan kawan-kawan kalian untuk membuat model park. Nah, kota budaya. Jadi ke depan kita berharap perkembangan kabupaten ini akan menjadi ada kota berbudaya. Kita istilahkan juga dengan kota yang bahagia. Maka kita sekarang punya slogan juga, ayo ciptakan bahagia. Kira-kira begitu. Nah, inilah yang melatar belakangi bangunan-bangunan yang ada yang cenderung yang memang bersahabat dari alam. Kita dan kemudian karena kita meyakini bahwa kebijakan alam itu kalau kita arif itulah pintu kebahagiaan itu. Kita ingin kota masa depan kota yang ramah, yang bahagia. Ini yang kita konsep. Baik. Untuk sesinya terima kasih Pak Bupati. Jadi satu hal yang luar biasa ya saya tangkap dari cerita Pak Wali tadi. Jadi semua berbasis budaya lokal. Ya. Bahkan dari semua aspek pembangunan yang dilakukan di Jawa Barat ini dengan tidak meninggalkan aspek budaya lokal. Nah, satu hal yang menarik di bidang pariwisata tadi dikatakan oleh Pak Wagub, sebenarnya Jawa Barat ini tidak mempunyai potensi dari segi ini. Artinya memang diperlukan daya kreativitas untuk membuat supaya ada sesuatu yang menarik, orang bisa berkunjung kemari. Dalam konsep pariwisata kan ada yang namanya wisata buatan, wisata alam, wisata religi dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang yang sedang dikembangkan di Jawa Barat ini kalau saya tidak lagi adalah wisata buatan, tapi yang berbasis budaya lokal. Dan saya kira ini cukup menarik Pak Bupati. Nah, kemudian kami sebelum ini sebenarnya sudah berkeliling gitu kan, melihat ada hal-hal yang menarik yang sebenarnya perlu kita tahukan kepada masyarakat. Walaupun dia punya wisata-wisata buatan, tapi sebenarnya saya lihat juga wisata alamnya ada, cuman belum diangkat aja. Nah, kira-kira kembali kepada wisata ini, untuk wisata-wisata alamnya ini kira-kira rencana kedepannya seperti apa? Saya ambil contoh begini Pak. Jawa Barat ini sangat banyak kebun karet. Ada juga sungai yang bisa kita kemas menjadi satu konsep wisata yang bisa menarik. Nah, untuk yang wisata-wisata alam ini sebelum nanti kita lanjut ke wisata buatan, apa rencana ke depan? Ya, terutama sebenarnya ada memang Kabupaten kami ini ada pertemuan dua sungai, baik kanan baik kiri menjadi satu lewat kanan. Banyak memang masukan bahwa ini potensi
persepsi yang bisa dikembangkan dengan polanya sendiri ya, tak harus sama dengan orang lain akan tidak jangan sama. Ya, Nah lagi-lagi ya alasan kita ya dana. ya, betul, betul. Karena apa namanya, alasan kita dana kan, kemudian kita juga sedang mau bangun SDM ini juga yang terbatas Ya, ya. Sebagai contoh, anak-anak di situ sudah bisa dinas sampai kelas 3 SMA, ujungnya keluar mana jadi Ya. keluar lagi lagi ya, mulai betul. lagi Itu dari nol. itu sudah Ya, sudah apa keniscayaan namanya? lah itu. Udah bukan Nah, hanya di kembali Jawa ke Barat. itu kita ada punya konsep sebenarnya. Cuman apa namanya, belum belum cepat, belum kita matangkan, kita masih terus ingin menggali itu. Nah, satu hal yang mendukung saja bahwa alhamdulillah dengan adanya tol ini, bahkan 2 pintu di kota ini, jarak kita dengan Bandar Lampung itu sudah sangat dekat, begitu juga dari Palembang Ya, dengan sudah banyak di kota kita. Itu memang betul kita sedang konsep bagaimana konsep yang terbaik yang bisa menghubungkan pir lama. Di tempat kita ini kampung kita sebut pir, desa kita sebut pir. ya, Ada 11 pir di pinggiran sungai. ya, Ini sedang kita pikirkan, dan Pak Bupati sedang berpikir itu juga untuk memberi warna per pir. ya, Jadi pir ini apa, pir ini apa, pir ini apa gitu ya. Nah ini yang salah satu konsepnya adalah kita akan buat wisata yang mendekati kearifan lokal tadi. Jadi orang bisa nginep di rumah panggung, meletakkan jadi suasana. semacam ini ya Pak, ya. Iya. Semacam desa wisata lah gitu Iya. ya. Dan Jadi kita juga punya desa religius pada dewa yang itu dari waktu yang lama itu sudah sangat Ya. liar sebenarnya. ya Pagar Dewa itu kalau saya lihat bisa ada dua konsep wisata yang bisa dikembangkan. Pertama di wisata ziarah ya, yang kedua wisata susur sungai. Iya. Itu menarik. Ya kalau karet belum ada konsep kita yang karena tadinya kita ingin masyarakat kampung karet itu sebagai bahan membuat rumah dengan konsep itu sendiri. Kita sudah punya konsep ini. Ada satu lingkungan rumah itu, orang motor mobilnya nggak parkir di rumah itu, Ya, dibuat, jadi dijual, orang jalan kaki ke dalam. Jadi Betul. betul. Lingkungan itu betul-betul yang bersih dan nyaman. Itu juga mereka pakai. Dan ini banyak ada respon dari kita, banyak dari komunikasi lah di Bandung, di Jogja, dengan para seniman dan anak-anak kita bikin ikut pikiran milenial ya. Baik. mendapat Pak Wagub, kembali kepada akses barat ini kan sekarang dengan adanya tol ini satu punya letak yang cukup strategis. ya. Jadi kita punya dua ini dari Sumatera, bukan pintu gerbang masuk ke Lampung dari Sumatera bagian utara, dari selatan juga begitu. Nah, saya pernah menghitung Pak, yang masuk daerah provinsi Lampung atau Bandar Lampung itu mobil-mobil yang bermerek di Palembang itu tidak kurang dari per hari 200 sampai 500 mobil. Nah, kalau kita ambil saja 10% aja dari 500 atau taruhlah 200, 20 mobil bisa mampir kemari. Itu paling mungkin. Kalau 20 mobil itu satu mobil berisi 3 orang aja, berarti kita mesti punya potensi 60 orang untuk sekedar mampir melihat potensi wisata ini. Nah, yang seperti ini apakah sudah ada dalam rencana ke depan untuk mengambil kita itu sempalan-sempalan dari orang yang berangkat itu mampir ke sebelum mereka ke tempat tujuannya langsung. Ya, syukur sejak tol ini memang ada peningkatan dan secara reguler dan juga banyak loh mobil dengan plat gigi di sini. Ya, Secara umum ini saya sampaikan sebenarnya kita belum membangun promosi. ya, Kenapa? Karena kita ingin ada keseimbangan. Jangan sampai promosi kuat termasuk kemudian Ya. pelayanan kita nggak bagus. betul. Baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.
dan langsung ini mungkin objek sendiri sudah memenuhi persyaratan apa. Kalau di wisata itu berapa ini bersih seminggu lagi. Iya, betul. Kemudian apa namanya pelayanan, guidingnya, sebagai kemudian pelayanan tidak langsungnya rumah makan dan sebagainya. Ini kita bangun sama-sama. Pak Bupati sangat ini apa namanya kita sangat ingin menyertakan masyarakat. Cuma kita juga ingin menerapkan sebuah standar. Contoh ya, kalau bikin minuman itu nggak boleh pakai apa? Pakai kimia yang itu kita pengen alam. Nah sekarang marak orang mesti sobek jadi yang punya ciri khas khusus lah ya. Jadi bersyukur ini sudah mulai banyak. Tapi sekali lagi, nah inilah saya terima kasih kehadiran teman-teman yang kita arahkan dulu seperti pelayanan kelompok teman dekat dulu. Tidak kalau ada kekurangan dia tidak komplain keluar, tapi dia berikan memberi masukan. Ini loh teman, karena kita teman kan. Nah ini sudah mulailah kelompok 30-40 orang yang masih satu lagi dan masih bisa kita layani dengan apa adanya. Bahkan Pak Omar kadang guyon gitu. Sementara saya dengan Pak Wakil lah gaet. Tidak apa-apa. Saya kira ini satu hal yang luar biasa, saudara pemirsa, rekan pemirsa. Jawa Barat sebenarnya kalau banyak kan Pak Mas juga kan dan bilang dari sisi potensi wisatanya baru pemula, tapi baru pemula saja ini sudah banyak orang yang berminat untuk berkunjung kemari. Apalagi nanti apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kalau mereka sudah pakai standarisasi dari depan dan sebagainya, ini akan sangat luar biasa. Nah kita betul, jadi apa namanya? Kita sekarang yang mengandalkan dan pun otomatis terjadi kan. Sekian puluh orang datang ke sini, mereka kemudian upload itu ke media sosial, ya sudah terjadi promosi gratis. Ini pun sudah sangat apa namanya? Sudah sangat kelihatan dampaknya. Tapi sekali lagi kita nggak mau terlalu ngejornya dulu. Saya kira bisa sambil berjalan lah ya Pak Bupati. Itu kita lakukan proses itu, kita menyertakan masyarakat. Tapi dengan edukasi tadi, seperti di rumah panggung gitu ya. Sekarang kalau hari ini masyarakat ada banyak dagang gitu, makanan-makanan tradisional, ada yang apa, semua itu tidak ada. Dan kita ini kan untuk tidak memakai kenang keluarga kita sudah banyak dan ini yang saya harapkan semua kita teman-teman agar ini dimulai gitu ya memang sebenarnya kita berproses saja lah ya, berjalan ini. Tapi yang jelas pertumbuhan ekonomi itu akan muncul. Ya saya tambahkan lagi kita juga ingin membangun pendidikan. Alhamdulillah tarakan kita sudah masuk, kemudian apa namanya ada juga usaha kita yang membangun perguruan tinggi. Ini kita harapkan nanti membuat dorongan pendidikan kan? Karena kami ini dari segi penduduk juga jarang, kurang gitu. Saya kira kurang ideal. Akhirnya kalau ada apa kita dagang itu putaran pembeli itu orang-orang itu aja. Saya kira aspek pendidikannya penting, terutama nanti yang menyangkut bidang pariwisata ya. Bidang pariwisata karena dengan potensi yang ada ini, saya kira bahkan kita pernah nawar ini lah. Maksud kita itu kalau dia fakultas peternakan, ngapain di kota gitu? Iya, harusnya dibangunnya di sini. Entah itu di kota, tapi justru lebih apa? Entah itu dalam bentuk kelas jauh kan, masalah itu. Ya walaupun tidak sekali lagi itu yang kita laksanakan ya capaian sampai sekarang kita tidak sangat bersyukur lah. Kita masih terus mengevaluasi dan tidak apa yang baik. Kita beri dulu. Silakan aja. Nanti kita lanjutkan dengan topik yang lain. Terima kasih Pak Bupati.
Saudara pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan Bapak Wakil Bupati Subaba tentang pengembangan pariwisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bapak Wakil Bupati, tadi kita sudah sekilas ceritakan atau mendengar tentang rencana-rencana ke depan pengembangan pariwisata. Tentunya semua ini kan perlu dukungan dari sektor lain, terutama infrastruktur dan SDM. Gimana kesiapan infrastruktur kita terkait untuk pengembangan pariwisata di Jawa Barat? Infrastruktur kita kebetulan di kabupaten kami ini kan sebelum tol itu tidak ada jalan darat, jalan provinsi dan jalan inilah yang secara bertahap kita perbaiki. Kemudian dari infrastruktur lain setelah itu belum tidak terlalu kendala ya. Yang lebih kepada kita ini sebenarnya SDM ya, SDM yang baik dia di formal di pemerintahan maupun di masyarakat berarti maupun individual. ya berarti sangat perlu sekolah-sekolah pariwisata ya. Iya. Yang sifatnya jangka pendek yang D1, D2, D3 gitu kan. Jadi kita sudah mulai membangun yang itu. Iya. Sekolah pariwisata. Kembali ke wisata alam tadi. Kita tahu di sini banyak sekali kebun karet. Nah, kebun karet itu sebenarnya kalau kita kemas, ada satu hal yang menarik saya lihat. Itu cara menyadap karet secara tradisional. Itu tidak ada di mana-mana. Tapi kalau itu dikemas dengan bagus, dijual, itu sangat menarik. Nah, kira-kira ada tidak pemikiran seperti itu nih ke depannya? Pemikiran untuk mengekspor karet tentu ada, tapi kami melihat itu belum terlalu prioritas. Belum prioritas. Karena ya? Kembali saya katakan tadi bahwa dari sini punya karet, ya. Tapi lebaran punya orang. Ya, daripada punya kita. Sini punya singkong, lebaran ya. punya orang. Kita punya sawah punya orang ya. gitu. Ya. Itulah ininya. Ya. Dan nggak begitu menarik. Dan sasarannya? Sasarannya lebih kepada turis. Iya, saya perhatikan memang itu konsumsi orang luar, bukan konsumsi orang-orang Indonesia. Itu ke depan lah ya nanti ya. Ke depan akan ke sana dia, ya. karena wisata semacam itu dia biasanya wisata paket yang berputar. Jadi nggak bisa dibangun sendiri. Ya, betul. Kalau sekarang kan teman-teman ke Islami ke rumah ini sini ke Islami nggak ke rumah itu kan masalah kan. Tapi kalau hanya kebun karet juga hanya beberapa waktu kemudian putus. Nah, kembali kepada paket. Rasanya harus sudah mulai dirintis. Kita kan sudah ada view ya, view baru, ada Islamic Center, ada Ulan Ubi pada itu. Rasanya sudah perlu ada paket-paket wisata, baik dalam bentuk 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, kemudian cost yang jelas gitu. Ya, kalau bicara paket ya, saya melihat ada 2 pengertian. Ya. Yang paket internal, artinya kalau kita di sini dari mana ke kampung mana, dari Jakarta ke provinsi. Yang kedua paket dalam pengertian regional. Menurut saya ini perlu dikembangkan. Yang bukan bisa dikoordinir oleh provinsi. Nah, mungkin sudah saatnya sekarang. Saya dengarkan Lampung ini sudah jadi tujuan wisata betul kok sekarang, baik dari wilayah Jawa maupun wilayah Sumatera Selatan. Ya. Nah, jadi sudah selayaknya ada paket antar kabupaten. Ada pilihan dari kabupaten di sini atau dari sini dan sebagainya. Itu saya kira perlu kita bangun bersama. Ya. Saya kira betul. Ya. Karena kalau melihat akses jalan tol ini kan sudah memungkinkan untuk kita membangun rencana program paket terpadu. Dan ini akan menjadi menarik. Karena sekarang yang diserbu kan pantai udah penuh di mana-mana. Betul. Nah, sebenarnya ada 2 alasan. Pertama karena penuhnya itu. Kedua karena mereka perlu warna lain kan. Itu yang saya katakan tadi, Pak. Ada tempat teman-teman misalnya di Lampung Barat dia akan ketemu gunung, dia akan ketemu sungai. Di Lampung Utara mungkin bisa juga sungai yang semacam arung jeram. Ini bisa
Kalau Lampung Barat itu dulu pernah ada namanya wisata kopi, Pak. Iya. Jadi wisata kopi itu satu paket. Dari mulai dia metik, Iya. ya, sampai dia menjemur, sampai dia merosted menjadi bubuk, sampai dia ngopi seperti ini. Iya. Nah, malam dia ngopi terus nonton musik tradisional itu satu paket. Dia tuh homestay ini rumah-rumah panggung di sana. Saya kira itu paket-paket seperti itu yang sebenarnya Iya. yang mempunyai ciri khas kabupaten kota. Nah, dan itu yang perlu kita bangun kan, karena kan wisatawan ini juga macam-macam. Betul. Ada yang dia ingin tempat sepi, Ya. ada yang masih perlu dam-dum. Ya, betul. Justru ini yang harus kita hindari untuk tidak Seg- membawa dampak Segmen pasarnya beda-beda Iya, ya. untuk tidak bawa dampak sosial atau budaya Iya. atau demokrasi kita. Baik Pak Mur. Sekarang kita terkait dengan akomodasi, Pak. Karena kan kita sudah punya view-view nih. Nah, perlu ada penunjang sampai sejauh mana sekarang itu pengembangan akomodasi wisata itu dalam rencana pengembangan ke depan. Akomodasi itu seperti penginapan, hotel, Iya. sebagainya. Ya, ya bersyukur sebenarnya walaupun dia lambat dan memang kita belum perlu tercepat. Ya, betul. Sudah muncul akomodasi yang diinisiasi oleh masyarakat. Ya, artinya berbasis ekonomi masyarakat Pak ya. Di rumah makan, Ya. Ya, kemudian betul. hotel itu sudah memadai Ya. lah, walaupun dia kecil tapi kita terapkan standar. Ya, betul. Bersih, Standar itu. nyaman. Ya. Itu sudah menurut saya sementara cukup. Iya. Karena juga kalau dia tidak paket sebenarnya, ya banyak orang juga yang Iya. kan sekarang ini belum kita bangun paket Iya. itu. Iya. Ya, orang banyak masih PP kira-kira Iya, begitu. betul. Nah, justru yang ingin kita bangun juga, maka kita bikin sandingan. Ada misalnya akomodasi yang cuma akomodasi, Iya. maksudnya tidurnya cuma Iya. tidur. Ada yang akomodasi yang kita bangun menjadi wisata juga, Betul. seperti teman-teman yang punya rencana mau tidur di rumah panggung Ya, itu, gitu. ya, Jadi ya. sambil tidur dia sudah wisata Iya, itu. Tapi betul, kalau dia di betul. hotel enggak. Beda. Ini Beda. itu Nah, maksud ini saya ingin seperti kita itu, Pak. terapkan. Jadi apa namanya? Ya akomodasi tapi mempunyai Iya. ciri khas lokal. Termasuk gitu. Pak Bupati bilang nanti mungkin akan kita buat paket ini semacam paket undangan. Ya. Artinya orang-orang asli daerah sini yang sudah asing dengan Iya. anak-anaknya gitu. Iya. Dia pulang bawa anak-anaknya kemudian tinggal Iya. sehari dua di rumah panggung itu Iya. dengan menerapkan pola tradisional dulu Iya. yang masih bisa mungkin kita terapkan, Iya. misalnya cara makan dan sebagainya. Baik. Nah, sekarang tadi kita sudah bicara dari hulu lah Pak ya. Kita lihat objek wisata di Kampung Toba Barat ini dia punya ciri khas khusus. Nah, ini yang paling pas ini pasarnya apa? Artinya apakah keluarga, apakah perorangan, apakah komunitas dan sebagainya. Saya kira kita belum mau menetapkan itulah. Ya. Jadi kita sekarang justru sedang memancing itu. Iya. Memancing itu yang mana nih? Tinggal nanti? yang muncul Ya. yang mana gitu kan ya. Kita dalam situasi begini kita malah rugi kalau sudah terlalu menerapkan Iya. kekhasan itu, kita rugi. Biar aja dia lepas dulu. Nah, selama ini yang sudah berjalan lebih banyak Kelompok entah Komunitas, kelompok ya? pengajian, kelompok Iya. apa gitu. Iya. Karena tadi mungkin karena apa ya? Tempatnya masih tanda tanya Iya, orang betul. di sini. Jadi- Gitu. Jadi jadi- apa kepercayaan untuk jalan masing-masing. itu iya, masih- belum berani jalan sendiri lah ya, Iya. masih rame-rame. Dan jika yang terjadi sekarang kan akhirnya mereka memberitahu kawan. Ya, dia saya kira begitu, Pak. Umumnya keluarga dan kelompok. Kelompok ya. Memang pasar yang paling efektif sekarang ini kalau untuk wisata itu wisata komunitas namanya, Pak. Iya. Jadi kita mengundang komunitas-komunitas, apakah itu komunitas mobil, komunitas arisan, komunitas motor, komunitas apa saja hobi yang bisa nanti pada saat mereka datang dan ini relatif murah meriah. Iya. Mereka itu murah meriah karena biasanya kalau mereka rame-rame itu justru mereka nggak mau tidur yang tempat-tempat bawah. Ya, rame-rame ini kan harus begitu. Kalau dia Ya. rame-rame nggak kita baca begitu, dia nanti ke misalnya rumah makan yang kecil, Iya. dia jadi kan nggak Repot, beda betul. kan, pelayanan jadi nggak baik. Makanya dia harus Maka bikin kita ini dan saya Pak Umar, Pak Bupati dengan saya ya setelah sepanjang ini masih
turun juga. Gitu. Satu hal yang luar biasa nih Pak Kalau Bupati. kata Pak Omar ya Pak udah. Bupati dan Pak Wakil Iya. Bupati ini turun langsung ini. Jadi gimana Saya saya kira bilang ini- dengan Pak Bupati kan? Kalau Ya dicontoh. udah, deh, kita dua jadi gaet dulu. Iya, perlu dicontoh ini. Kalau kita memang mau ingin memajukan. Nah itulah yang terjadi ya. Kadang saya di Islami gitu orang nggak tahu saya wakil gitu. Terus ini baru dong mereka berkumpul. Saya manfaatkan kesempatan. Baik Pak Wakil Bupati, saya kira cukup ya untuk sementara ini. Nanti lain kali kita sambung dengan topik yang lain. Terima kasih. Kami sengaja datang Pak dari Bandar Lampung ini ya berbagi informasi, dan ini nanti kita tayangkan di TV. Kita ada 2 channel, ada TV analog di channel 58 dan baik pemirsa, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Wakil Bupati. Terima kasih. Kalau ada yang perlu disampaikan Pak, speed terakhir ini. Saya kira ini nih. Saya ngundang aja, datanglah ke Tubaba. Sip. Mantap, buatlah bahagia. Mantap. Oh iya, saya lupa itu. Ada satu hal yang menarik dengan konsep bahagia. Ciptakan bahagia. Nah, jadi kalau kita datang ke Tuba Barat ini jangan harus bahagia, pulang tuh harus bahagia dan bawa kawan-kawan nanti.